sejak lama menjadi alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Seiring perkembangan zaman, uang seolah menjadi kunci kehidupan peradaban manusia. Bahkan jamak kita dengar istilah uang dapat membeli segalanya. Sejak puluhan ribu tahun lalu, tukar-menukar barang atau barter menjadi alat transaksi antar masyarakat. Nusantara, sebagai negeri yang diberkahi Tuhan akan kekayaan rempahnya, melakukan tukar-menukar barang dengan menggunakan hasil bumi berupa lada, palafuli, kayu manis, hingga cengkeh. Barang-barang ini sangat mahal nilainya. Bukan hanya sebagai ramuan resep kenikmatan makanan, tapi juga berfungsi sebagai ramuan pengobatan. Nusantara sebagai ibu rempah pun menjadi tujuan bagi berbagai negara di penjuru dunia. Menjadi awal sejarah peradaban, terciptanya jalur perdagangan rempah global dan mengundang bangsa lain berdatangan. Dalam perkembangannya, barter terus ada, namun muncullah perak dan emas menjadi alat tukar selanjutnya. Kedatangan negara dari penjuru dunia pun memunculkan berbagai macam alat tukar dari perak, emas, dan tembaga. Salah satunya mata uang tembaga dari Tiongkok yang ada pada abad 13, yaitu uang picis atau biasa disebut kepeng. Kepeng mulai tersebar bersamaan dengan majunya perniagaan dinasti Sung yang secara khusus beredar di Jawa. Hingga saat ini, eksistensi uang kepeng pun masih ada di Bali, dijadikan simbol kemakmuran dan ada dalam upacara keagamaan. Datangnya Belanda ke Nusantara dan menguasai sekitar 350 tahun membawa banyak pengaruh, termasuk dalam hal uang. Kongsi dagang Belanda, VOC, mendominasi perdagangan di Nusantara sejak abad 16 hingga 17 akhir, membawa berbagai jenis satuan uang, salah satunya doit. Dari sinilah asal kata duit yang kini sering digunakan sebagai penyebutan uang di Indonesia. Setelah VOC dibubarkan karena praktik korupsi di dalamnya, berbagai wilayah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan Deavasje Bank dan mengedarkan uang kertas gulden Deavasje Bank. Iya betul, jadi uang gulden itu dipakai ketika masa penjajahan kolonial Belanda. Salah satu lembaga yang mengeluarkan uang adalah Bank Deavasje Bank yang berdiri tahun 1828. Nah, dia itu diberikan kewenangan untuk menjadi bank sirkulasi, artinya mengatur peredaran dan mencetak uang. Pada mulanya, uang kertas gulden dicetak dengan menggunakan ornamen-ornamen bertema Belanda. Salah satunya bergambarkan Ratu Belanda Wilhelmina. Namun sempat juga mengeluarkan edisi bergambar wayang Indonesia. Tahun 1942, Jepang menginvasi pemerintah Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh negeri. Pada awalnya, uang gulden masih berlaku. Lalu Jepang mengeluarkan 3 uang kertas untuk menggantikan gulden, yaitu seri Deapansere Hire, Dai Nippon, dan Dai Nippon Teikoku Seihu. Namun yang menariknya, ornamen yang ditampilkan di uang Jepang mengandung nuansa lokal. Mulai dari pohon kelapa dan pisang, rumah gadang Minang, serta wayang Gatot Kaca. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil simpati rakyat pribumi. Di Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Namun, upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia terus digencarkan. Salah satunya dengan mengedarkan uang nika. Peredarannya pun ditolak Indonesia.
Berbagai macam satuan uang membuat situasi moneter rumit dan membingungkan. Dari situlah Indonesia mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI dengan pecahan pertama Rp10 pada Oktober 1946. Setelah Indonesia merdeka, ORI menjadi mata uang pertama yang diresmikan di Indonesia. Ini peredarannya bagaimana, Pak? Ya, betul. Jadi pasca kemerdekaan itu kita masih menggunakan uang asing ya. Banyak ada uang yang dikeluarkan di Japas Bank, ada uang yang dikeluarkan oleh Jepang, dan juga kita bersaing dengan uang Nika. Ya. Jadi ORI ini diterbitkan adalah kesadaran bahwa kita kan sudah merdeka, tapi struktur ekonominya kan masih di bawah kolonial. Kita nggak punya bank sendiri, nggak punya mata uang sendiri. Akhirnya Sapurdin Prawira Negara itu pada bulan Oktober 45 mengusulkan kepada Muhammad Hatta, wakil presiden pada saat itu, untuk membuat mata uang sendiri Indonesia sebagai pelengkap kedaulatan kita secara ekonomi. Dikeluarkannya ORI otomatis menggugurkan uang asing yang selama itu telah beredar. Namun peredarannya tidaklah mudah. Dilakukan sembunyi-sembunyi karena tentara Nika akan menangkap dan bahkan membunuh orang yang ketahuan membawa ORI. Nah, peredarannya ke Jawa dan Madura itu melalui kereta api dan dijaga karena dia ditempatkan di salah satu keranjang bekas ya, untuk memudahkan keselamatan dari ORI itu beredar di Jawa dan Madura. Tetapi karena kita dalam kondisi susah, di blokade ekonomi, keamanan juga kita diganggu oleh kolonial Belanda, ditambah lagi alat komunikasi, alat penyebaran juga terbatas. Akhirnya apa? ORI tidak tersebar luaskan ke seluruh Nusantara. Akhirnya pemerintah pada tahun 1947 memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk menerbitkan uang-uang daerahnya masing-masing yang berlaku di daerah itu sendiri gitu. Kekerasan sistematis dan ekstrim di masa itu pun diakui Perdana Menteri Belanda dengan meminta maaf kepada Indonesia pada 17 Februari 2022. Detentie onder inhumane omstandigheden. Pada 27 Desember 1949, Indonesia kemudian berhasil diakui kedaulatannya oleh Belanda. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Mata uang ORI kemudian digantikan dengan uang RIS. Peredaran uang RIS tidak berlangsung lama karena pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi NKRI. Uang RIS pun ditarik dan beredarlah uang rupiah. Pada 1953, Bank Indonesia didirikan, menggantikan Deya Fasci Bank. Kata rupiah itu sebetulnya berasal dari kata Sanskerta. Bahasa Sanskerta artinya dari kata rupiahkam atau rupiah, yang artinya perak gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kata rupiah sendiri sudah tertulis di uang sejak zaman DJB, ya, di Japas Bank kolonial Belanda ya. Kemudian ada juga di uang Jepang kata rupiah. Kemudian juga ada di uang RIS ya, atau disebut uang federal, itu juga ada kata rupiah. Rupiah sebagai mata uang Indonesia memiliki sejarah panjang dan perjuangan besar di baliknya yang tidak boleh dilupakan ceritanya. Rupiah bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi identitas negara. Museum Bank Indonesia menjadi saksi peradaban lahirnya rupiah. Menapaki masa ke masa, menjadi saksi mata kemana rupiah melangkah. Indonesia memiliki miliaran cerita. Beragam kehidupan ada di dalamnya. Seni budaya sebagai warisan
termasuk perjuangan para pahlawan. Semua bergabung menjadi satu identitas yang nyata. Identitas ini tampak di berbagai hal, termasuk rupiah sebagai mata uang negara. Setiap ukiran pada simbol kedaulatan ini memiliki pemaknaan dan alasan tersendiri. Salah satunya dalam uang Rp500 edisi 1992, satwa orangutan menjadi ikonnya. Di dunia hanya ada 4 jenis kera besar, orangutan salah satunya. Hanya bisa dijumpai di negara Asia. Hewan endemik ini hidup di hutan tropis khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Orangutan Kalimantan dan Sumatera menjadi salah satu satwa yang semakin susah dijumpai, berstatus konservasi dan terancam kritis. Satwa ini memang memiliki keistimewaan dibanding hewan lainnya, di mana berdasarkan riset, orangutan memiliki tingkat kesamaan DNA dengan manusia sebesar 96,4%. Keunikan dan cerita orangutan Indonesia ini pun dikenalkan pada bagian belakang uang Rp500. 7 tahun beredar hingga 1999, uang Rp500 ini sangat lekat dengan masyarakat karena desainnya yang unik. Tap, tap, tap. Ada orangnya di belakang. Oh iya, ada orang tapi orang utan ya. Sama seperti yang ada di belakang saya. Tentu candaan orang utan di uang Rp500 atau yang biasa kita sebut gopek ini sangat lekat di diri kita ya. Walaupun satwa langka ini sering jadi bahan bercandaan, tapi ternyata memiliki peranan yang sangat penting nih di dalam membangun ekosistem hutan. Jadi biasanya biji buahan yang ia makan dan dikeluarkan dari fases ini menjadi bibit yang sangat subur untuk menciptakan tanaman baru. Dan biasa mereka membuat sarang di atas pohon dan ini menjadi jalur masuknya sinar matahari untuk menyinari area hutan. Cerita satwa Indonesia lainnya pun juga tampak pada nominal-nominal yang berbeda, seperti banteng, harimau Sumatera, hingga rusa. Hewan-hewan tersebut muncul tak hanya sekali, tapi di beberapa uang rupiah. Burung Garuda sebagai lambang negara juga selalu ada pada setiap uang rupiah yang dikeluarkan, berapapun nominalnya. Beberapa tarian tradisional Indonesia pun ada di uang rupiah pada emisi 2016. Seperti tari gambyong, piring, legong, termasuk tari topeng asal Betawi. Tari topeng Betawi adalah tarian tradisional dari Betawi yang sudah ada sejak tahun 1930 yang diciptakan oleh Mak Kinang dan Kang Jiun. Kalau pilihannya kenapa yang tari A kemudian diangkat menjadi gambar sementara tari B enggak, itu saya pikir sudah melalui proses yang mendalam. Kita dalam menerbitkan sebuah pecahan uang itu juga mengikut sertakan berbagai kalangan akademisi dan juga pemerhati budaya. Nah dari situ kemudian dipilih mana tarian yang memang bisa merepresentasikan misalnya sebuah daerah atau merepresentasikan sebuah budaya yang kemudian akhirnya diangkat menjadi salah satu gambar di mata uang, di salah satu gambar di pecahan uang rupiah. Selain itu, infrastruktur Indonesia pun hadir pada desain uang rupiah. Hal ini pun yang muncul juga pada uang peringatan kemerdekaan 75 yang dikeluarkan 2020 lalu. Sejumlah infrastruktur yang telah dibangun dilukiskan pada uang yang dicetak terbatas ini. MRT Jakarta dipandang penting posisinya sebagai katalis pembangunan infrastruktur transportasi massal di Indonesia. Infrastruktur ini terpilih menjadi salah satu dari 20 proyek infrastruktur terbaik di dunia oleh majalah World Finance pada Februari 2014. Perencanaan MRT sendiri sudah dirintis sejak 1985, yang kini pencapaian itu diabadikan di rupiah edisi khusus ini. Jika di bagian depan uang peringatan kemerdekaan 75 tampak pahlawan Indonesia Soekarno-Hatta, bagian belakang uang rupiah menggambarkan kebinekaan Indonesia dengan visual para penerus bangsa yang menggunakan pakaian adat dari 9 daerah, yaitu Aceh, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, dan Papua.
Muhammad Raihan Mubarak menjadi salah satu anak yang muncul di uang rupiah dengan mengenakan pakaian adat Aceh. Turut senang dan bangga gitu karena Rehan ada di uang 75.000 ya. Karena juga bisa mewakili Banda Aceh, kota Rehan sendiri ya. Iya, tahu-tahu itu pas waktu mau seminggu sebelum itu kan masih rahasia itu. Jadi kita tidak tahu sama sekali. Jadi ya betul-betul pas pas launching itu aja kita tahu bahwa Raihan terpilih di salah satu mewakili dari 9 anak bangsa itu. Ya, generasi emas ya. Cerita-cerita Indonesia, itulah yang diabadikan dalam setiap emisi yang dicetak. Desain seri rupiah pun berganti-ganti. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan teknologi keamanan uang dan promosi Indonesia melalui rupiah. BI kemudian juga menerbitkan berbagai seri atau emisi yang ada yang seri bunga burung, ada yang seri kebudayaan, ada seri pekerja tangan, terus juga seri Sudirman dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru banyak sekali seri pahlawan karena banyak pahlawan yang ada di gambar uang tersebut. Karena perkembangan teknologi, maka perlu uang-uang baru yang menjaga uang tersebut untuk tidak mudah dipalsukan. Selain itu juga uang-uang baru tersebut adalah cara Bank Indonesia untuk mempromosikan rupiah dan juga mempromosikan budaya Indonesia. Penghargaan kepada rupiah sebagai identitas negara tentu harus selalu diingat. Dengan mempergunakan rupiah dengan semestinya, yakni tidak melipat atau bahkan mencoretnya. Sebagai bangsa, menggunakan rupiah pada setiap transaksi merupakan salah satu wujud dukungan dalam menjaga kestabilan nilai tukar dan membangun kepercayaan dunia pada rupiah. Selembar uang untuk sampai ke masyarakat harus menjalani proses panjang dan rumit. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara Perum Peruri sebagai pelaksana pencetakan rupiah. Proses pencetakan uang diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah. Hasil perencanaan yang sudah rampung kemudian dikoordinasikan dengan Peruri untuk dilakukan proses pencetakan. Ini persiapannya cukup lama karena dimulai dengan desain ya, dan kita punya desainer uang yang memang handal ya, memang bagus. Kemudian juga ketetapan mengenai teknis, fitur security dan hal-hal itu juga mengikuti ketetapan dari Bank Indonesia sesuai dengan kontraknya. Dari masa ke masa, teknologi yang digunakan untuk mencetak uang terus berkembang. Pencetakan uang pun tidak dilakukan sekali, melainkan ada beberapa tahapan dan berbeda-beda tingkat keamanannya sesuai besaran nominal uang yang dicetak. Pencetakan ini dimulai dengan cetak biasa, kita mungkin awam taunya cetak offset gitu ya, cetak rata, kemudian masuk kepada
cetak dalam istilahnya, yang membuat uang itu bisa diraba, itu ada permukaannya, itu namanya cetak dalam. Kemudian juga kita lakukan verifikasi, kemudian pemotongan, cut and packing, jadi dipotong, kemudian di packing dan siap dikirimkan ke Bank Indonesia. Jumlah uang yang dicetak peruri disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Bank Indonesia akan memberikan bahan cetak kepada peruri dan harus dikembalikan sesuai jumlah yang telah disepakati, pun beserta sisa bahannya. Pak, boleh tahu nggak sih uang yang dicetak di Indonesia ini berapa banyak, Pak? Apakah dicetaknya setiap tahun atau setiap emisi? Oke, nah ini kalau urusan pencetakan berapa banyak, itu rahasia itu. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini ya, bahwa untuk pencetakan uang itu ada beberapa faktor yang mendasarinya. Misalnya tentang ekonomi, pertumbuhan ekonomi tahun ini dan kemungkinan proyeksinya di tahun depan, atau juga mungkin perkembangan teknologi yang bisa diimplementasikan dalam satu lembar uang misalnya seperti itu. Karena bagaimanapun uang sebagai alat bayar tentunya harus aman dan rakyat Indonesia harus merasa aman dalam bertransaksi dengan uang tersebut. Bisa juga misalnya tingkat inflasi yang terjadi dan kemungkinan tingkat inflasi yang akan pada tahun mendatang seperti apa. Nah, itu juga akan mempengaruhi berapa banyak uang yang akan dicetak. Inflasi dalam perekonomian negara sangat wajar terjadi. Bahkan terdapat target yang harus dicapai setiap tahun. Namun, yang harus dihindari adalah jika angkanya terlalu tinggi. Pengelolaan uang yang dilakukan BI bersama pemerintah juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terhadap rupiah. Salah satunya kebijakan terkait redenominasi. Inflasi sempat terjadi tahun 98, makanya salah satunya juga sekarang kurs rupiah terhadap dolar ini cukup tinggi, yaitu kisarannya $1 sekarang sama dengan 14 sampai dengan 15.000 rupiah. Nolnya banyak nih Pak, ada 3. Iya. Nah, ini katanya kita ada niatan terkait dengan redenominasi. Oh, redenominasi. Ya baik, redenominasi. Sebenarnya redenominasi itu sebuah simplifikasi untuk memudahkan saja. Nah, biasanya itu dengan menghilangkan sejumlah angka 0 di belakang, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kalau redenominasi 100.000 misalnya, mungkin saja kalau kita hilangkan 3 angka di belakang maka menjadi 100. Seperti itu ya, lebih mudah ya. Jadi orang lebih mudah supaya bertransaksinya. Kebijakan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ke depannya tentu juga dilihat dari berbagai aspek, termasuk perkembangan digital. Transaksi digital yang terjadi di Indonesia tercatat meningkat pesat di saat pandemi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada Januari 2022, nilai transaksi uang elektronik meningkat sekitar 66% secara tahunan. Pun, nilai transaksi digital banking meningkat sekitar 62% secara tahunan. Peningkatan ini tentu berpengaruh positif dalam membantu pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi. Guna mendukung perkembangan transaksi digital, Bank Indonesia juga menghadirkan Quick Response Code Indonesian atau QRIS untuk membantu memudahkan transaksi digital yang kian marak. Terkait transaksi digital, tentu peningkatannya bukan hanya terjadi di Indonesia. Perkembangan digitalisasi bahkan menghadirkan berbagai jenis mata uang digital yang kini dimiliki sebagian orang, seperti kripto dan Bitcoin. Bank sentral di banyak negara pun merespons hal tersebut dengan memunculkan konsep Central Bank Digital Currencies atau yang dikenal Indonesia dengan istilah rupiah digital. Berbeda dari kripto ataupun Bitcoin, rupiah digital nantinya merupakan alat pembayaran digital yang sah digunakan di Indonesia. Terkait rupiah digital, Indonesia tengah bersiap merencanakan sistem dan teknologinya. Di era digitalisasi ini memang rebranding Peruri dan transformasi kita adalah kita bukan hanya pencetak ya, tetapi kita penjamin keaslian gitu. Nah, penjamin keaslian untuk
dokumen, untuk yang memerlukan security feature tinggi gitu ya. Nah, itu bisa teknologinya cetak, bisa hybrid, bisa fully digital gitu. Jadi walaupun ini sesuatu yang menjadi ranahnya dari Bank Indonesia, tetapi kami tentunya siap dan memang membangun kompetensi ke arah sana gitu. Tentu butuh proses dan waktu panjang rupiah digital dapat hadir ke tanah air. Namun, terlepas dari itu semua, bagaimanapun wujudnya, penghargaan dan harapan tinggi terhadap rupiah harus selalu ada. Sejarah lahirnya rupiah hingga perkembangan ke depannya menjadi bukti bahwa kemerdekaan perekonomian Indonesia terus bergerak, menjadi nafas untuk membangun Indonesia yang berdaulat.